Oke, sorry. Halo, kedengeran nggak suaranya? Dengar kok. Mantap. Oke, siap. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Bapa. Kami ada Tuhan, saat ini Tuhan mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Kami siap Tuhan, menaikkan Tuhan, nyanyian kami, pujian kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidup dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau, karena Engkau Allah di hidup kami. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau wajar. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya serahkan kepada Kak Novia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat setiap anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua adalah bagian dari rencana-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk bersekutu bersama-sama, khususnya di malam hari ini Tuhan. Kau mengumpulkan setiap kami anak-anak Tuhan yang sungguh rindu, sungguh haus akan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau tuntun dan pimpin setiap kami, agar kami boleh mengerti, memahami, terlebih kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap waktu kami, bahkan setiap kami yang akan belajar. Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Halo. Sebelumnya saya minta maaf ya karena matiin kameranya. Ini juga pakai handphone, kondisinya lagi di jalan juga sih, lagi di mobil karena tadi jemput ibu saya lagi dari rumah sakit. Karena mendadak juga, jadi ya mohon dimaklumi. Tapi nggak ada masalah kan? Ya, lagi sakit tadi. Sakit, baru dijemput dari rumah sakit. Jadi, karena segala sesuatu nggak mungkin nggak bisa diatur kan, semua bisa diatur. Jadi ya sudah, kita ibadah di dalam mobil. Rawat inap Oke. Gimana?
rawat inap atau berobat jalan? Rawat inap sih kemarin. Baru pulang nih hari ini. Sakit apa? Nantilah kapan-kapan ceritanya. Panjang nanti. Nah, oh ya, sebelum kita lanjut, ada beberapa teman kita yang juga izin. Ini tadi seperti Grace. Grace kan udah masuk, tapi dia keluar, kuotanya habis. Jadi dia lagi berusaha cari kuota ke Koter, beli kuota supaya dia bisa join lagi. Terus beberapa teman juga yang udah izin, ada Gaby. Kemarin juga dia nggak bisa ikut, dia ikut sekali waktu itu. Nanti kita bantu doa juga karena mamanya ini seperti yang udah kita tahu kan, sebelumnya mamanya tuh galak gitu. Kalau ada teman-teman yang belum tahu, mamanya tuh masih Buddha gitu. Jadi dia belum bisa join lagi, belum bisa itu karena di rumah kondisinya ada mamanya. Ya kita memahami juga lah. Tapi pasti karena ini di record, jadi biasanya saya juga kirim recording dari komsel kita ini ke dia juga. Terus ada juga yang tadi udah izin, itu sharing juga, dia lagi diajak ayahnya. Kalau ada yang belum tahu, ini keluarganya background-nya Muslim gitu. Jadi kita tetap dukung teman-teman kita supaya dalam keadaan kayak gini mereka tetap bertumbuh dalam Tuhan. Oke, sebelumnya juga mungkin kita kenalan dulu sama ini teman saya juga sih yang WL tadi, adik tingkat. Ada satu lagi Kak Nindi, ini kakak tingkat saya. Boleh mungkin kenalan mulai dari Kak Nindi dulu. Boleh ditunjukin wajahnya, Kak? Halo? Halo? Yaudah deh, dari Joyce dulu deh. Halo, shalom semuanya. Shalom. Halo. Shalom. Kenalkan, nama saya Joyce Abigail. Yang kayak Kak Novi tadi bilang, kalau aku itu adik tingkatnya Kak Novi, kakak tingkatnya Kristo. Adik tingkatnya Kak Nindi juga. Dijelasin juga. Biar jelas gitu loh. Saat ini lagi di rumah sendiri, lagi di rumah di kota Bengkulu, jauh ya. Kalau yang nggak ada yang tahu Bengkulu itu di mana, Bengkulu itu di Sumatera Selatan. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, tadi ada Kak Nindi juga. Mana Kak Nindi? Halo. Oh ya teman-teman, ini kayaknya kita itu misalnya kita nanti mati Zoom-nya, nanti kita join lagi di link yang sama ya. Nanti di start ulang. Nggak tahu sama pengaturannya kemarin-kemarin sih kita bisa unlimited tuh. Kayaknya ini hari ini lagi limit. Oke Kak Nindi boleh. Kenapa? Unlimited. Pakai Zoom Basic. Pemberitahuannya. Iya tah? Iya. Oke deh. Kak Nindi boleh kenalan. Halo? Ya. Oke. Ya, aku Nindi. Satu STT sama Novi sama Christopher dan Joyce. Deborah juga. Salam kenal buat Deborah juga. Salam kenal teman-teman semua. Ya, ini namanya Kak Nindi. Mungkin yang asing nih mungkin Vinka, Geo, sama Vera saya yang belum tahu ya. Nanti sambil beri waktu kita pasti kenal. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dan juga nanti kita sharing bareng-bareng tentang Deborah boleh bantu share screen. Ya. Kalau ada yang belum kelihatan boleh kasih tahu ya. Full screen aja deh.
Ya, udah kelihatan semua ya? Awalnya dulu. Ya, udah kelihatan semua ya? Halo? Ya sudah Kak. Oke, udah. Nah, hari ini kita bakalan belajar yakni tentang Allah adalah kasih. Nah, ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 19. Nanti kita baca bersama-sama. Next slide. Nah, sebelum kita belajar lebih lagi, kira-kira kita pasti ingat lah ya, apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu tentang pengorbanannya di kayu salib. Kira-kira setiap kita kan pasti bisa memaknainya masing-masing. Coba saya tanya, misalnya untuk Geo nih, apa sih makna dari pengorbanan Yesus di kayu salib buat kamu sendiri? Halo? Geo? Coba Veras dulu deh. Halo Veras? Ya. Kalau buat Veras sendiri, gimana sih makna pengorbanannya Yesus di kayu salib buat kamu secara pribadi nih? Kalau aku Apa yang bikin kamu terkesan gitu? Aku sih makna buat aku sih luar biasa ya. Soalnya apa ya? Tuhan itu tidak punya salah, maksudnya dia tidak ada kesalahan gitu, tapi dia rela mati di kayu salib, dipaku, dicambuk hanya untuk menebus dosa-dosa kita gitu. Jadi menurut aku itu suatu yang ya luar biasa buat saya gitu. Nah, misalnya nih setiap tahun kan kita merayakan Paskah, bahkan kita memperingati Jumat Agung juga. Kira-kira setiap tahunnya itu apakah kamu ngerasa makna yang kamu sampaikan tadi masih apa ya istilahnya masih membara dalam hatimu gitu, atau cuma sekedar Paskah ya udah gitu, Paskah Jumat Agung ya udah Jumat Agung gitu aja? Kira-kira gimana? Atau setiap Paskah kamu punya apa memaknai hal itu? Kalau aku sih ya tergantung, maksudnya kan ya masing-masing orang kan beda gitu, maksudnya untuk apa ya merenungkan sesuatu kan beda gitu. Jadi kalau aku sih ya Paskah ya, kalau menurut aku sih Paskah ini kayak momen yang penting, yang paling penting dibandingkan daripada Natal gitu kalau menurut aku. Soalnya apa ya? Karena maksudnya kadang orang melihat bahwa Natal itu dirayakan harus lebih spesial daripada Paskah. Tapi sebenarnya kalau menurut pandanganku justru Paskah inilah maksudnya yang harus diprioritaskan gitu. Karena ini adalah kematian Tuhan Yesus gitu di kayu salib, bahkan dia rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk menebus dosa-dosa kita gitu. Jadi ya kalau aku sih untuk setiap tahun merayakannya aku benar-benar merasakan lah gitu, kayak maksudnya menempatkan diri seolah aku ada di sana melihat hal itu terjadi gitu. Kalau teman-teman tahu doa Taisye, nah teman-teman bisa, maksudnya aku pernah ikut doa Taisye, di situ kayak ditaruh gambar gitu, terus kita berdoa di depan gambar itu seakan-akan kita membayangkan bahwa kita ada di tempat kejadian waktu Tuhan Yesus disalibkan. Itu pasti apa ya, dapat banget momen, maksudnya dapat banget apa yang kita bisa rasakan waktu pas kita menonton atau melihat film Tuhan Yesus waktu disalibkan gitu. Kalau aku sih gitu. Oke, tadi ya setiap orang pasti memiliki maknanya masing-masing ya. Geo udah ini belum ya? Bermasalah sama suaranya ya? Halo, ya. Geo, kalau menurut Geo sendiri apa sih makna pengorbanan Yesus buat kamu sampai hari ini? Kalau buat aku pribadi sih maknanya apa ya, sebagai pengingat kita buat gak ngelakuin dosa lagi sih ya. Soalnya kan Tuhan udah kayak yang baik banget lah ya, dia tuh tak bercela, pokoknya luar biasa lah.
Tapi dia mau gitu ngerendahin diri buat memikul semua dosa manusia. Terus ya kita sebagai manusia yang memang masih akan terus melakukan dosa lagi, yang ngerasa bersyukur lah dia datang ke dunia ini. Tapi tadi aku agak itu tadi kata si Veras ya, gak lebih penting kelahiran Tuhan Yesus katanya gitu kan. Cuman kan kalau Tuhan Yesus yang gak lahir, gimana mau mati di kayu salib? Enggak, maksudnya bukan gak penting gitu, tapi apa ya? Sama-sama penting sih ya. Iya, maksudnya sama-sama penting sih, tapi perayaannya kan beda gitu. Setiap tahun kan kita lihat gitu kan perayaannya yang paling meriah kan biasanya Natal daripada Paskah gitu kan. Bahkan orang sering menganggap Paskah itu ya Paskah, Jumat Agung ya Jumat Agung, Sabtu Sunyi gitu. Sebenarnya ya momen-momen ini juga ya penting gitu. Semuanya penting sih ya. Yep. Ya buat aku pribadi sih itu jadi buat nggak ngelakuin dosa lagi. Tuhan udah luar biasa. Ya sebenarnya sih ini kan mungkin cuma ya karena mungkin perayaan setahun sekali termasuk Natal dan juga Paskah. Kalau sebenarnya sih maknanya itu nggak harus dimaknai di hari itu juga gitu. Kita bisa memaknainya setiap hari, bahkan kita mungkin bisa menganggapnya setiap hari itu Paskah mungkin, atau setiap hari itu Natal karena kita kembali lagi mengingat Yesus lahir atau mengingat lagi Yesus sudah berkorban bagi kita. Jadi waktu perayaan itu sebenarnya memang bertepatan aja tanggalnya di Indonesia ditetapkan seperti itu. Berarti untuk kita pribadi, tentu dong kita yang udah diselamatkan ini, Tuhan yang udah rela buat kita, sebenarnya makna itu harusnya juga memang harus kita alami setiap hari gitu. Kita bangun tidur misalnya, bersyukur ya saya udah diselamatin sama Tuhan gitu. Gimana kalau enggak, saya hidup istilahnya capek-capek di dunia ini, terus saya malah justru ada di kematian yang kekal nanti ujung-ujungnya, kan nggak seperti itu gitu. Tapi hari ini kita akan belajar tentang satu kata yang nggak asing, yaitu tentang kasih. Dan ini juga kan jadi salah satu dari ke-9 buah roh tentang kasih. Karena Allah adalah kasih ini merupakan bagian. Kita harus sadar bahwa Allah pun, Yesus pun nggak akan bisa berkorban untuk kita kalau dia juga nggak memiliki kasih gitu. Jadi kasih ini mendasari Allah karena kasihnya kepada kita, karena kasih Allah yang begitu besar buat setiap kita, sampai akhirnya Allah pun rela untuk mati menebus setiap dosa kita. Jadi gitu ya. Nah, karena Allah sudah berkorban juga untuk kita, Allah juga udah kasih teladan kasihnya untuk kita, itu bukti kasih yang terbesar ya. Sama seperti di Yohanes juga disebutkan Allah adalah sebagai sahabat gitu, Yesus sebagai sahabat, karena sahabat rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya gitu. Ini menjadi teladan untuk kita semua. Mungkin kalau kita ngomong kasih kepada keluarga, kasih kita kepada keluarga, bisa nggak kita misalnya mengorbankan nyawa kita sendiri untuk orang lain gitu? Belum tentu kita mau, belum tentu kita juga mampu gitu. Tapi apa yang Yesus teladankan ini jadi satu pelajaran yang penting bagi kita, betapa besar kasihnya Tuhan gitu buat setiap kita. Jadi ada mungkin satu ilustrasi buat kita. Mungkin kita tahu ya, ada satu kalimat seperti ini, buah tidak dari pohonnya gitu. Jadi orang-orang bilang peribahasa ini tuh kalau misalnya kita punya orang tua, pasti ya sikapnya nggak bakal jauh-jauh dari orang tuanya itu gitu. Karena buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah sekarang, kalau kita ini anak kita jadi anak-anak Allah. Terus kalau kita jadi anak-anak Allah, sikapnya kita nggak serupa sama Allah, kira-kira pantas nggak sih kita disebut sebagai anak-anak Allah? Atau kita hanya jadi kita ini adalah anak-anak Allah dan anak-anak Tuhan yang sudah ditebus gitu. Selayaknya kita hidup juga menyerupai Bapa kita gitu, yaitu Yesus Kristus sendiri.
Nah, kita akan belajar tentang kasih ini. Kasih juga ada hukumnya juga ya, hukum kasih. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Next slide. Nah, kita akan baca ayatnya dulu ya, di 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 19. Nanti kita bacanya random aja. Nanti saya akan baca ayat yang ke-15 dan nanti saya akan tunjuk beberapa orang untuk baca ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 19. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Nanti ayat ke-16 minta tolong Veras. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ayat ke-17, Tinka. Inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian, percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat yang ke-18, Kak Nindi, minta tolong, Kak. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Oke. Ayat yang ke-19, minta tolong, Geo. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, boleh next slide lagi. Nah, belajar apa sih yang harus kita aplikasikan gitu mengenai kasih ini? Karena kita kan sudah sadar tuh seperti yang udah kita ungkapin dan beberapa teman-teman udah ungkapin juga gitu. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, kita ditebus karena kasih Allah yang besar bagi kita. Makanya Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal ya untuk menebus setiap kita. Jadi apa sih yang harus kita lakukan dan apa kasih yang harus kita aplikasikan kita sebagai orang-orang percaya? Ya, next slide-nya. That bisa di next. Ya, yang kita lakukan kepada tuh ini juga dibahas di hukum kasih. Pertama, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Nah, kasih kepada Allah ini penting gitu. Enggak ya, misalnya gitu, istilah jadi cinta belah tangan gitu kan nggak enak gitu dalam satu hubungan. Apalagi kita kan kemarin udah belajar tentang perjumpaan pribadi dengan Yesus gitu. Nah, ketika kita sudah menjadi sosok yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi, otomatis kita memiliki kasih kepada Allah kita gitu. Nah, yang pertama yang kita belajar, kasih kepada Allah itu juga pengakuan gitu. Ditunjukkan melalui pengakuan atau pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Mustahil kita bilang kita mengasihi Allah, wah, saya ini mencintai Allah gitu, saya banget. Tapi dahulu nggak pernah mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah gitu. Kita nggak pernah mengakui pengorbanan Yesus itu sendiri gitu. Itu mustahil banget kita ungkapkan, kita bisa mengasihi Allah, karena kasih Allah yang besar aja kita sambut dengan seperti itu. Tapi kalau kita mengasihi Allah, otomatis kita mengaku Yesus itu adalah anak Allah. Yesus sudah menebus saya, sehingga saya manusia yang berdosa ini jadi dilayakan sama Yesus. Jadi satu pengakuan ini penting. Nah, dalam pelajaran kita yang kemarin-kemarin tentang perjumpaan pribadi dengan Yesus, mungkin secara pribadi kita berjumpa pribadi dengan Yesus, tapi belum tentu kita sampai tahap mengungkapkan kan, karena itu urusan kita pribadi sama Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar mengasihi Allah, harusnya ada pengakuan dalam diri kita gitu. Bukan sekedar pengakuan sebagai saya orang Kristen, itu mudah saja gitu. Mungkin dari kecil kita Kristen, KTP kita Kristen, di sekolah kita dikenal sebagai orang Kristen. Tapi pengakuan dalam diri kita ini, Allah yang tahu gitu, Allah yang tahu hati kita. Jangan sampai kita rajin ke gereja, mungkin kita jadi aktivis gereja, bahkan kita jadi anak-anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Tapi dalam hati kita nggak mengakui bahwa
Allah yang sudah berkorban bagi kita, bahwa Yesus adalah anak Allah gitu. Makanya ini penting satu pengakuan ini gitu. Misalnya, taruhlah saya memiliki satu hubungan dengan seseorang A gitu, tapi saya nggak pernah mengaku bahwa saya punya hubungan sama orang ini. Kira-kira sakit gak sih? Pasti sakit dong gitu. Jadi satu pengakuan ini penting. Makanya dalam satu hubungan, misalnya nih, sekarang kan ada musim-musimnya itu friendzone gitu. Friendzone itu adalah satu hubungan di mana ada misalnya satu pasangan gitu, emang saling suka sih gitu, tapi nggak ada pengakuan sama sekali. Jadi si yang satu, ya misalnya yang cowoknya juga nggak ngomong suka sama si cewek juga nggak ngomong suka, tapi dua-duanya sebenarnya suka gitu. Jadi penting banget kan pengakuan. Kalau udah ada pengakuan, bisa diresmikan dalam satu hubungan pacaran mungkin, sampai ke pernikahan gitu. Jadi penting kan, jadi pengakuan ini juga penting. Kalau kita ngaku kita mengasihi Allah, kita memiliki kasih kepada Allah, otomatis kita harus mengakuinya gitu. Satu pengakuan bahwa Yesus yang sudah menebus kita ini penting. Lalu yang kedua, untuk kita mengasihi Allah, kita harus tinggal dalam kasih Allah juga. Setelah kita mengaku, setelah kita benar-benar mengasihi Allah, kita harus tetap, mungkin ini cuma bertahan 1 hari, baru bertobat, kita lahir baru, wah banget nih, kubu-kubu dalam 1 tahun itu saya nggak pernah bolong pergi ke gereja. Bahkan saya pergi ke gereja mungkin setiap hari tuh, bahkan waktu nggak ada ibadah, waktu nggak ada jam-jam persekutuan, kita datang aja ke gereja, ternyata ngapain? Bersih-bersih gereja. Nah, kayak gini kan nggak menjamin gitu, jadi nggak menjamin juga kita udah tinggal di dalam kasih Allah gitu. Jadi kita pastikan diri kita ini benar-benar udah tinggal dalam kasih Allah. Karena tadi juga ayatnya menyebutkan kalau kita tinggal di dalam kasih, maka Allah juga tinggal di dalam kita. Jadi ini sebenarnya struggle dalam kepribadian kita masing-masing untuk mencapai hal-hal semacam ini. Orang lain mungkin nggak bisa melihat tolok ukur kita ini, kita udah menjadi pribadi yang mengasihi Allah apa belum gitu. Kerajinan kita ke gereja itu bukan sebagai jaminan seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Kerajinan kita, bahkan kesalehan kita itu bukan menjadi jaminan kita mengasihi Allah. Yang tahu tuh antara hubungan kita dengan Allah. Memang ke gereja itu penting, ibadah itu memang penting banget, baca Alkitab penting, persekutuan kita sama Tuhan tuh penting. Itu semua juga bukti kita mengasihi Allah dengan kerajinan kita ke gereja. Tapi sudahkah kita tinggal dalam kasih Allah ini? Karena kalau namanya juga tinggal ya, otomatis kalau bayangin aja kalau tinggal misalnya orang dalam satu rumah, misalnya saya punya keluarga tinggal dalam satu rumah, otomatis kan di situ terjadi satu hubungan, terjadi satu percakapan, terjadi pengenalan gitu. Kalau kita tinggal dalam kasih Allah, kita yang bisa pastikan dalam diri kita, sudahkah kita tinggal dalam kasih Allah melalui mungkin persekutuan kita secara pribadi dengan Allah, ataupun pengenalan kita dengan Allah gitu. Ini penting, jangan sampai kita rajin ke gereja tapi kita nggak kenal siapa yang kita datengin itu gitu. Siapa yang waktu kita ibadah kita datang ke siapa, atau kita cuma datang karena KTP saya Kristen nih. Kalau orang Kristen kan harus dianjurkan ke gereja, jadi saya ke gereja. Apakah sebatas itu gitu. Jadi ini pun jadi koreksi untuk saya pribadi ya, untuk tinggal dalam kasih Allah ini gitu. Memang mungkin nggak mudah gitu, kita mempertahankan persekutuan kita dengan Tuhan tuh nggak mudah. Mungkin banyak hal-hal yang merintangi kita, mungkin dari kesibukan, mungkin dari permasalahan, atau mungkin hal-hal yang bahkan nggak kita sadari itu menjauhkan kita dari kasih Allah ini sendiri gitu. Menjauhkan kita dari persekutuan kita sama Allah. Jadi ini penting setelah kita kemarin belajar dan dengan kesaksian kita masing-masing, kalau kita sudah berjumpa dengan Allah, kita juga harus tetap jaga ini. Kita harus tetap kita sama Tuhan, supaya kita tetap tinggal dalam kasih Allah itu gitu. Kalau kita udah di luar kasih Allah, wah hidup kita ini oke lah, kita punya kekuatan, kemampuan, kekayaan bahkan. Tapi percayalah bahwa ketika kita di luar Allah, di luar kasih Allah ini, kita ini bukan siapa-siapa gitu. Karena kan yang ciptain kita juga Tuhan. Masa ya kita mau tinggal di luar Tuhan gitu?
Nah, terus yang ketiga, keberanian untuk percaya kepada Allah. Jadi, kita memang harus berani untuk sepenuhnya percaya kepada Allah. Karena sewaktu-waktu, kemarin saya kayaknya sampaikan di komsel yang kemarin, bahwa kasih kita kepada Allah, bahkan kita yang sudah berjumpa dengan Allah ini, sewaktu-waktu, itu juga kita pasti bisa diuji. Diuji lewat apa? Lewat keadaan. Lewat kondisi-kondisi yang mungkin menghimpit kita. Akankah kita tetap percaya Allah dengan kesaksian? Bahkan ada teman-teman kita yang lagi struggle ya, yang memang background-nya bukan Kristen, tapi dia tertarik untuk mengikut Yesus gitu. Ada satu Gaby, ada satu Sherin juga. Nanti kita juga bawa doa mereka. Nah, mereka ini punya satu semangat untuk istilahnya mengikut Tuhan gitu. Mereka punya satu semangat untuk mengikut Tuhan, hanya saja mereka memperoleh tantangan. Setelah mereka mengikut Tuhan, nggak semudah itu memang. Mereka mungkin waktu merasakan damai sejahtera berjumpa sama Yesus tuh indah banget. Tapi kita nggak bisa hindari permasalahan. Mungkin mereka ditolak sama keluarga. Jadi sebenarnya dia mau join ke komsel gitu, tapi di rumahnya ada mamanya, dan mamanya itu galak ya, Vinka yang tahu lah kondisi mamanya tuh katanya galak, dan mamanya pasti bisa marah gitu kalau tahu dia ikut persekutuan-persekutuan gereja gitu, karena mamanya memang masih Buddha. Jadi semangat mereka itu pasti diuji, kasih mereka kepada Tuhan diuji, termasuk kita yang dari kecil mungkin udah Kristen, keluarga kita semua Kristen, itu juga nggak menjauhkan kita dari satu ujian ya, yang akan mempertaruhkan kita masih berani nggak untuk percaya sama Allah ini. Jadi setiap ujian-ujian tuh pasti datang gitu. Jadi kita nggak bisa hindari kalau udah ikut Tuhan itu semuanya enak dan semuanya pasti terjamin. Kita pun sebagai anak-anak muda, bukan kita terlepas dari masalah begitu aja gitu. Masalah kita pasti ada, bahkan struggle kita pasti ada, entah struggle dari diri sendiri atau mungkin dari tekanan dari orang lain gitu. Ini memang nggak bisa kita hindari dan memang harus kita hadapi. Ini meliputi kasih kita kepada Allah ya. Jadi ada pengakuan, terus kita harus tinggal terus berani untuk sampai saat ini dan seterusnya untuk kita tetap percaya kepada Allah. Lalu setelah kita mengasihi Allah, ada hukum kasih yang kedua, next. Dep. Ya, kasih selanjutnya yaitu kasih kepada sesama. Mungkin kita udah tahu lah ya hukum-hukum kasih ini. Ini mengingatkan kita kembali bagaimana pentingnya kasih kepada sesama. Oke lah, kasih kita kepada Allah itu mungkin bagi beberapa orang mungkin nggak kelihatan gitu. Kalau orang udah lihat kita rajin ke gereja, ya udah mungkin orang bisa mengklaim kita sebagai seseorang yang mengasihi Allah gitu. Tapi hal-hal pribadi seperti ini juga kita harus tetap tunjukin kasih kepada sesama gitu. Karena kita memiliki, karena kita dituntut untuk serupa dengan Allah, Allah udah mengasihi kita, otomatis kita juga harus mengasihi orang lain. Karena kita bukan tinggal di surga, men, gitu. Jadi kita masih tinggal di dunia yang mengharuskan kita ketemu sama banyak orang. Kita masih ketemu sama keluarga kita masih ketemu sama teman-teman, sama komunitas, bahkan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal. Jadi kasih itu bukan hanya diaplikasikan kita kepada Allah, tapi juga kepada sesama di mana kita masih ada di dunia dan kita tinggal di dunia gitu. Jadi kasih kepada sesama ini, apa yang harus kita lakuin? Yang pertama, kita harus sadar akan kasih Allah yang besar gitu. Kita akan kesulitan pasti untuk kita mengasihi sesama kalau kita nggak sadar bahwa Allah itu udah mengasihi kita. Ibaratnya kita memang bukan siapa-siapa ya, kita juga tidak memiliki kekuatan apa-apa tanpa Allah memberikan kekuatan bagi setiap kita. Jadi karena Allah udah mengasihi kita, dia tunjukin tuh kasihnya kepada kita semua gitu. Kalau kita udah menyadari kasih Allah yang besar, otomatis kita udah penuh sama kasih Allah, sehingga kita tuh mampu mengasihi orang lain. Mungkinlah mudah kita ngomong,
Saya mengasihi kok, saya buktinya mengasihi teman-teman saya gitu. Saya mengasihi keluarga saya. Kalau ditanya alasannya, kenapa kamu mengasihi dia? Iya, saya mengasihi karena dia tuh baik sama saya. Misalnya teman saya di sekolah, dia setiap hari traktir saya, atau dia tiap hari ajak saya jalan-jalan, ya jelas lah. Kayaknya orang yang belum kenal Tuhan juga bisa melakukan hal itu gitu. Terkadang saya merenung ya, maksudnya merenung melihat kayak kondisi anak-anak jalanan gitu. Kondisi anak-anak jalanan yang ada di jalan-jalan, mungkin anak-anak pang kayak gitu. Saya lihat gitu kehidupan mereka itu justru terkadang kehidupan mereka tuh lebih menjaga solidaritas pertemanan mereka daripada kadang kita yang sudah anak-anak Tuhan. Tanpa kita sadari sih, tanpa kita sadari mungkin kita mungkin bisa ngomong saya mengasihi dia kok, tapi di belakang mungkin kita berusaha menjatuhkan teman kita gitu. Tapi kalau anak-anak pang itu, mereka yang justru di luar Tuhan, belum mengenal Tuhan, kadang-kadang mereka jaga solidaritasnya gitu. Saya lihat misalnya mereka tuh di jalan mau gabung sama satu kendaraan gitu. Biasanya mereka numpangnya tuh di truk gitu sih. Jadi mereka tungguin di lampu merah gitu, terus kalau udah berhenti mereka langsung naik di salah satu truk atau salah satu mobil yang bisa mereka tumpangi. Jadi kalau mereka udah naik, terus ada teman mereka yang ketinggalan tuh mereka bisa ulurin tangan, berusaha gimana caranya biar waktu mobilnya udah jalan, temennya semua tuh bisa keangkut pokoknya. Semua teman saya tuh udah keangkut ke truk. Jadi mereka tuh selalu pastiin sampai segitunya gitu solidaritas mereka. Bahkan saya pernah lihat di jalan gitu, mereka tuh bagi nasi satu bungkus kayaknya gitu, jadi dimakan rame-rame gitu. Sampai segitunya sih gitu. Nah, kita yang udah anak-anak Tuhan nih, kita udah di dalam Tuhan, seharusnya kita memiliki hati untuk mengasihi sesama kita gitu. Tapi terkadang-kadang kalau kita ngomongin kasih kepada sesama ini, kita akan mungkin susah ya untuk mengasihi mungkin orang yang nggak suka sama kita, orang yang membenci kita, atau pernah berbuat salah sama kita gitu. Kalau kita berbuat seperti itu, mudah saja sih mikirnya, terus apa bedanya kita sama orang-orang yang di luar Tuhan gitu. Saya pun sampai detik ini ya tetap koreksi diri saya pribadi, kalau memang saya ada satu kebencian dengan satu orang gitu, karena itu nggak membawa dampak yang lebih baik juga untuk diri kita sendiri. Mungkin kita dalam satu keadaan, mungkin kita bisa memenangkan perdebatan, mungkin kita kelihatan menang di depan orang banyak kalau kita bisa menjatuhkan teman kita. Mungkin kita terlihat seperti yang lebih hebat dan lebih kompeten daripada yang lain, tapi apakah itu yang dimaksud kasih sesungguhnya gitu? Jadi saya pun belajar apa yang dilihat sama dunia ini, apa hal-hal yang menjadi tolak ukur di dunia ini itu terkadang berbeda gitu sama ajaran kita dalam kekristenan. Masa iya sih orang yang udah nyakitin kita harus ngampunin? Masa iya sih orang yang udah ngelukain kita harus maafin? Kayaknya kok nggak adil banget hidup ini gitu. Kayaknya kok nggak adil banget dunia ini. Kita gampang aja mikirnya, lebih nggak adil siapa sih? Tuhan yang nggak salah apa-apa, dia rela berkorban buat kita. Kita aja yang baru disakitin, baru segitunya, mungkin baru difitnah, apa mungkin baru diledek. Kita udah bencinya setengah mati itu bertahun-tahun. Mungkin ada teman kita dari kecil, kita udah bersahabat nih, sampai gede. Satu kali, kita disakitin sama dia, wah kita bisa bertahun-tahun nggak ngomong. Tanpa kita sadar kalau sebelum-sebelumnya tuh kebaikan apa yang udah dia inget gitu. Kadang-kadang kalau saya belajar, kalau misalnya saya disakitin orang lain, saya selalu belajar itu untuk memiliki sikap seperti ini. Saya waktu disakitin dia, saya harus saat itu pasti saya minta pertolongan Tuhan gitu. Karena saya tahu kebencian itu nggak baik gitu. Jadi selain saya juga tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi untuk pikiran saya, untuk jiwa saya juga malah nggak membawa dampak yang lebih baik. Bisa aja saya jadi terpuruk atau saya jadi terbayang-bayang memendam satu kebencian tuh malah jadi satu penyakit justru kan. Jadinya saya selalu belajar kalau saya disakitan orang, wah saya harus mengingat-ingat kebaikan apa yang pernah dia lakukan buat saya. Sekalipun itu kecil, mungkin cuma ngasih saya istilahnya duit 2.000 buat bayar parkir, istilahnya sampai segitu. Itu saya harus berusaha mengingat kebaikan apa yang dia lakukan gitu. Jadi selain pertolongan dari Tuhan, saya pasti
minta pertolongan dari Tuhan ya. Jadi yang kedua yaitu saya berusaha mengingat kembali apa yang sudah dia lakukan buat saya, kebaikan-kebaikan apa yang sudah dia lakukan gitu. Karena kalau kita ingat kejelekan orang itu nggak ada habisnya, karena kita memang manusia yang belum sempurna gitu. Jadi kita tidak bisa menuntut, harusnya kan dia bersikap seperti ini sama saya kan sudah nolong dia, kenapa dia sakitin saya gitu. Mungkin secara manusia kita bisa tuntut seperti itu gitu, tapi ternyata realitanya itu tidak seperti itu gitu. Kita harus menghadapi hal yang mungkin mengecewakan kita, yang mungkin menyakiti kita gitu. Percayalah bahwa memang pengampunan itu kuasa ilahi sih, saya percaya itu. Jadi tanpa kita melibatkan Tuhan, kita nggak bakal bisa juga mengampuni orang lain atau tetap mengasihi orang lain apapun kondisinya gitu. Lalu, nah ini yang sudah saya singgung tadi, kedua, yaitu penuh dengan kasih Allah. Kita bisa mengasihi orang lain kalau kita udah penuh sama kasih Allah gitu. Nah, kadang-kadang juga saya pelajari dalam diri saya sendiri gitu. Waktu saya berusaha mengasihi orang lain gitu. Saya tahu memang kebencian itu kan nggak baik seperti yang saya sampaikan. Tapi sewaktu kasih saya belum penuh sama Tuhan, sewaktu saya belum menyadari kasih Allah yang besar akan Tuhan, ternyata saya tetap kesulitan gitu. Meskipun saya tahu kalau memang kebencian itu tidak baik dan memang tidak dianjurkan. Nah, waktu saya belum penuh sama kasih Allah ini, memang saya kesulitan gitu. Mungkinlah kita penuh dengan kasih Allah, mungkin kita harus cek juga gitu. Mungkin kita dari latar belakang keluarga berbeda-beda gitu. Mungkin keluarga kita nggak pernah mengajarkan kita tentang kasih Allah yang besar itu gitu. Bahkan mungkin keluarga kita nggak menuntun kita untuk menyadari akan kasih Tuhan. Atau mungkin keluarga kita berasal dari keluarga yang broken home, atau keluarga kita berasal dari macam-macam lah mungkin. Atau lingkungan kita nggak pernah mendukung kita, atau lain sebagainya. Sampai akhirnya kita, sampai akhirnya kita tuh nggak ngerti gitu, arti atau makna dari kasih itu apa sih gitu. Jadi, perlakuan orang lain di masa lalu dalam kehidupan kita, keluarga kita, yang menyakiti kita mungkin, itu terkadang melunturkan kasih kita gitu. Melunturkan figur Bapa yang penuh kasih itu di dalam kehidupan kita. Nah, satu kali saya memang kesulitan gitu. Saya pikir saya sudah mengampuni gitu. Kadang-kadang dalam satu kondisi, ternyata belum gitu. Itu terjadi di sekian tahun yang lalu. Saya pikir saya sudah mengampuni, ternyata belum gitu. Rupanya setelah saya selidiki dalam kehidupan saya pribadi, ternyata ada satu hal yang membuat saya seperti itu. Ternyata saya belum penuh dengan kasih Allah. Belum penuh dengan kasih Allahnya gini. Ternyata saya masih, karena mungkin latar belakang keluarga juga. Jadi saya masih taruh satu, mungkin kebencian dalam keluarga atau kekecewaan dalam keluarga. Nah, ternyata meskipun itu kecil, ternyata tanpa saya sadari, kekecewaan saya itu juga menular gitu dalam satu kondisi yang lain. Saya kecewa di keluarga misalnya, terus saya disakitin orang lain lagi, saya kecewa lagi gitu. Nah, tapi saya pikir saya sudah ngampunin dan saya sudah memaafkan, tapi ternyata ada satu ganjalan dalam diri saya. Ternyata, wah, saya nih belum sepenuhnya ngampunin nih. Wah, ternyata saya belum sepenuhnya maafin. Oke, kalau kita ketemu dalam satu kondisi, misalnya bilang ke saya, Nov, minta maaf ya, oke, aku maafin gitu, mudah. Tapi untuk mengampuni itu kita juga butuh waktu, sekian waktu gitu, kita untuk benar-benar bisa mengampuni. Jadi penting banget kita sadar dan juga kita penuh dengan kasih Allah ini. Kalau kita merasa diri kita belum penuh dengan kasih Allah, kita minta gitu sama Tuhan. Saya pun dulu seperti itu gitu. Saya minta Tuhan, tolong penuhi saya dengan kasih Allah gitu, supaya saya pun bisa mengasihi orang lain, terlebih saya mengasihi Tuhan gitu. Karena saya sadar bahwa dengan kekuatan saya sendiri untuk saya mengasihi orang lain itu nggak mudah. Jadi saya minta kekuatan dari Tuhan untuk mengasihi orang lain, terlebih mengasihi orang lain ketika mereka berbuat yang tidak baik kepada kita gitu. Next slide. Nah, kasih
Allah yang memampukan kita untuk kita kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Saya percayalah kita semua udah banyak belajar, jadi tinggal pengaplikasian kita aja yang terkadang-kadang kita harus perbaiki. Oke, sampai di sini mungkin ada beberapa kita yang sharing. Ya, saya persilahkan buat kita semua yang sharing, atau dari pembahasan kita malam hari ini, kira-kira kita dapat apa gitu. Mungkin dari Vinka. Halo, Vin. Halo, Vinka. Halo ya Kak. Sorry tadi. Mungkin dari iya. Iya, oke. Kalau buat Vinka sendiri, apa sih yang udah Vinka pelajarin malam hari ini, dan kira-kira apa yang harus dibenahi dari diri kamu mungkin? Kalau dari aku sendiri kayak lebih ke kasih ke sesamanya sih, karena kayak ngerasa gitu. Kalau selama ini juga masih sering ada ego, masih sering cuek gitu sama teman-teman atau gimana. Kayak juga kayak kekesalan untuk belajar mengampuni itu emang juga susah banget. Kalau dipikir-pikir sekarang ya mengasihi tapi sekadar sama yang baik juga sama kita. Jadi ini reminder banget sih buat aku supaya belajar, coba Tuhan Yesus aja bisa ngampunin kita, berarti kita harus bisa ngampunin teman-teman, saudara-saudara kita yang pernah nyakitin kita. Dan nggak hanya itu, tapi juga harus lebih peduli juga untuk orang-orang di sekitar kita. Itu sih, Kak. Oke, kalau kondisi hari-hari ini, kira-kira buat kamu pribadi ada nggak sih satu hal ini tentang kasih kepada sesama ya, seperti yang kamu sampaikan tadi. Ada nggak struggle-mu untuk mengasihi sesama hari-hari ini? Atau semua baik-baik aja? Struggle ya. Apa ya? Baik-baik sih sejauh ini, tapi kalau struggle-nya ya masih di bagian yang kan ada tuh biasanya temen-temen yang nyebelin atau gimana gitu. Jadi ya suka kesel aja di situ. Itu mungkin yang harus dibenahin lah supaya lebih banyak sabar dan lebih ngasihin mereka aja. Oke, tanpa kita harus menuntut mereka harus seperti ini dan seperti itu ya. Iya, walaupun mereka orangnya bagaimana. Iya. Karena kadang-kadang ya kita nggak bisa merubah keadaan sih, tapi kita kan bisa memanage hati kita sendiri gitu untuk bisa ngamputin mereka gitu. Kalau kita tuntut mereka, kita juga nggak tahu kondisi mereka yang sebenarnya kayak gimana. Mungkin Kak Kristo waktu itu belum sempat ngobrol ya. Boleh Kak Kristo mungkin kasih satu hal buat kita atau apa pengalamannya? Ya, paling apa ya, kalau misalnya dari ini kayaknya nyambung ya sama yang kemarin itu ya. Kemarin itu kan tentang bawahnya tentang percobaan pribadi tentang Zakheus ya. Terus habis itu terus kesini juga bicaranya tentang kasih Allah, tentang kasih gitu. Agak sedikit nyambung sih, gimana? Paling aku nambahin sedikit kali ya. Kayak soal tadi, pertama ada dibahas tentang pengorbanan Yesus. Nah, karena ini juga nyambung sama cerita Zakheus kemarin. Walaupun pada saat itu waktu Zakheus berjumpa sama Yesus belum mati di kayu salib. Tapi sebenarnya ada yang unik gitu. Perjumpaan pribadi Zakheus dengan Yesus itu adalah hal yang mengubah hidupnya Zakheus nih. Ini aku nambahin yang minggu lalu dulu ya. Aku jadi keinget waktu tadi Kak Novi itu tanya, masih nggak sih kita ingat pengorbanan Yesus itu di kayu salib? Gitu.
hal yang aku suka dari Zakheus adalah salah satunya respon Zakheus waktu Zakheus terima Yesus. Waktu Yesus bilang, aku mau menumpang di rumahmu, aku mau menumpang di rumahmu, terus Zakheus menyambutnya dengan sukacita gitu. Nah, sebenarnya ini waktu itu aku udah mau sampein dari minggu lalu, cuman karena minggu lalu kan karena ternyata kita cerita panjang jadi nggak jadi. Uniknya nih Zakheus tuh nggak kayak kita gitu. Kita tuh biasanya kadang-kadang kalau misalnya Tuhan bilang, aku mau menumpang di rumahmu, rumah dalam tanda kutip ya. Kadang-kadang kita langsung nolak. Kenapa? Secara nggak langsung kita nolak karena kita merasa kita nggak layak, kita merasa ya kita ini orang berdosa gitu, kayaknya udah jatuh bangun terus dalam dosa. Terus habis itu kalau Tuhan mau masuk ke rumah gua, ya kayaknya hina banget gitu seorang Tuhan Yesus mau masuk ke dalam rumah kita gitu, yang adalah orang berdosa. Tapi kita mau sama-sama belajar dari Zakheus ini. Zakheus juga sadar bahwa dia itu orang berdosa. Kalau dia nggak sadar bahwa dia orang berdosa, ya nggak mungkin dia sampai mau bagiin hartanya ke orang miskin, terus mau balikin ke orang-orang yang udah dia peres 4 kali lipat. Nah itu nggak mungkin kalau dia nggak sadar bahwa dia berdosa. Zakheus juga sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tapi kerennya Zakheus nggak punya roh pengasihan diri. Dia tidak mengasihani dirinya sendiri, dia nggak terjebak, dia nggak terlena dengan predikat orang berdosanya itu. Tapi waktu Yesus mau masuk ke dalam rumahnya, dia tahu bahwa ketika Yesus masuk ke dalam rumahnya, ketika dia mengizinkan Yesus untuk menguasai hidupnya, ada perubahan yang terjadi gitu. Hidup dia jadi berubah, nggak lagi seperti yang dulu. Dosa dia diampuni. Dan mungkin Zakheus juga udah sering dengar ya tentang Yesus, makanya dia sampai penasaran. Nah, sama juga teman-teman, kita mau sama-sama belajar untuk jadi seperti Zakheus gitu, nggak mengasihani diri kita sendiri. Kalau hari-hari ini kita lagi ada di lingkaran dosa, kita masih terus jatuh bangun dalam dosa. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari Zakheus yang tidak mengasihani diri kita sendiri, yang tidak terjebak dalam predikat orang berdosa gitu. Tapi sama-sama izinin Yesus masuk kembali ke hati kita dan biarin dia menguasai hidup kita. Supaya ini pas sama seperti yang ini sih. Kasih Allah yang memampukan kita untuk bukan mengasihi sesama doang, tapi untuk keluar juga dari dosa. Karena kayak yang Kak Novi bahas kemarin, perjumpaan pribadi dengan Yesus harusnya mengubahkan hidup kita. Nah, itu yang soal Zakheus yang minggu lalu. Nah, kalau yang hari ini aku dapetin, sebenarnya lebih ke kasih Allahnya. Nah, kasih Allah itu tetap ya teman-teman, kasihnya itu satu arah. Kalau misalnya kita nggak mengasihi Allah pun, sebenarnya Allah nggak rugi apa-apa gitu. Tapi yang rugi itu kita. Kenapa? Karena ya gimana ya, kalau misalnya kasih Allah nih, walaupun kita nggak mengasihi Allah, Allah tetap mengasihi kita gitu. Bahkan orang-orang di luar sana yang belum mengenal Allah, mereka juga secara nggak langsung mendapatkan kasih Allah. Itu mungkin mereka nggak sadar ya kalau itu adalah kasih Allah. Tapi percaya atau tidak, orang-orang di luar sana pun yang belum mengenal Tuhan, mereka mendapatkan kasih Allah gitu. Kenapa? Karena kasih Allah itu bisa mengasihi, dan kasihnya itu satu arah. Nggak pernah Tuhan menuntut kita untuk mengasihi dia balik. Nah, tapi kenapa kita harus mengasihi Allah? Yaitu sebagai rasa syukurnya kita, sebagai rasa tahu terima kasihnya kita lah gitu. Waktu kita mengasihi Allah, sebenarnya itu kita yang diuntungkan kok, bukan Allah yang diuntungkan. Tapi kita yang diuntungkan. Waktu kita mengasihi Allah balik, kita makin jadi mengerti segala sesuatunya yang dia sedang kerjakan dalam hidupnya kita. Nah, itu menurutku sangat membantu banget sih gitu. Pengalamanku pribadi sih tentang soal ini, dulu aku pernah merasa bahwa kok Allah tuh kayak minta disembah ya, terus kok Allah tuh Tuhan kok kayak kenapa kita harus nyembah Tuhan gitu. Pokoknya ya maklum lah ya, anak-anak remaja selalu bertanya kenapa gitu.
Ya tapi ternyata nggak ada alasannya gitu. Ya memang dia adalah Allah yang harus disembah, dia adalah Allah yang layak disembah gitu. Jadi kalau misalnya bisa pengalamanku pribadi tentang kasih Allah ini, ya aku ngerasain sendiri sih kasih Allah yang benar-benar satu arah, yang dia tuh nggak pernah nuntut aku untuk mengasihi dia gitu. Mungkin teman-teman sering dengar kalau misalnya di sekolah atau di mana atau di keluarga misalnya bilang kita harus mengasihi Allah gini segala macam. Mungkin teman-teman pernah mendengar itu sebagai suatu paksaan, tapi percayalah Tuhan itu nggak pernah memaksa kita untuk mengasihi dia kembali. Tapi kasih dia yang nggak berhenti untuk hidup kita itu yang akan membuat kita akan mengasihi dia balik gitu. Sama aja kayak teman-teman nih, tiba-tiba teman-teman dikasih duit 1 miliar sama satu orang. Teman-teman pasti bakal ngerasa apa ya? Terima kasih, kayak pengen bangun hubungan sama dia. Karena teman-teman pasti bukan orang yang nggak tahu diri gitu. Teman-teman pasti tahu diri. Teman-teman tuh pasti tahu terima kasih. Jadi waktu Allah mengasihi kita dengan sedemikian rupa, ya memang sudah alaminya teman-teman pasti akan mengasihi dia kembali. Justru kalau misalnya ada orang-orang yang belum mengasihi Tuhan, mungkin mereka belum sadar bahwa kasih Allah itu sebegitu besar. Nah, tugas kita adalah kita harus menyalurkan kasih Allah itu supaya orang-orang bisa tahu bahwa kasih Allah itu sungguh besar. Jadi itu yang akan membuat mereka bisa mengasihi Allah gitu. Ya paling gitu sih. Oke. Iya, memang penting banget sih untuk kita benar-benar menyadari kasih Allah yang besar itu memang penting banget gitu. Kita memang nggak bakal bisa sih ngaplikasiin kasih kalau kita sendiri tuh nggak ngerti gitu. Dan makanya di awal tadi, makanya saya tanya untuk kita semua, gimana sih makna kasih Allah atau makna pengorbanan Allah mungkin dalam kehidupan kita ini, itu yang bakal memampukan kita untuk kita juga bisa seperti yang Kristo katakan tadi, untuk kita berterima kasih kepada Allah, bahkan untuk kita mengaplikasikan kasih kepada sesama, sehingga sesama kita juga dapat menyadari gitu bahwa kasih Allah yang besar itu benar-benar nyata. Jadi itu ya. Kalau buat Vera sendiri gimana, Veras? Kalau aku sih sama aja sih, kayaknya kayak yang tadi, kayaknya udah banyak juga kan yang disampaikan. Tapi kalau apa yang aku dapat dari pelajaran tadi, kalau aku sih melihatnya gimana ya, kita bisa pakai kasih ini buat buat menunjukkan bahwa sebenarnya buat bukan menunjukkan saja, tapi bisa memberitakan Injil gitu, bahwa Tuhan kita itu penuh dengan kasih gitu. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengasihi kita, dan sebaliknya kita juga mengasihi Tuhan kita gitu. Jadi mengapa? Karena ketika kita hidup di tengah-tengah orang yang mungkin beda kepercayaan dengan kita, coba kita terapkan kasih itu dalam kehidupan itu, pasti kayak mereka berpikir bahwa ternyata di ajaran mereka itu gini-gini. Jadi kasih itu bisa merubah pola pikir seseorang, cara berpikir orang itu untuk menilai kita gitu. Kalau aku sih dapatnya kayak gitu. Kasih. Oke, bagus juga ya. Kalau Geo sendiri gimana? Yang didapetin hari ini? Apa ya? Banyak sih ya. Ya itu kayak yang tadi sama sih kayak yang dibilang apa namanya yang pertama, si Vinka ya? Iya, Vinka. Ya Kak, ya. Vinka. Sama sih, emang lagi belajar mengasihi, tapi kalau aku lebih ke keluarga sih. Bukan mama papa, bukan kayak gitu ya, keluarga ya masih keluarga dekat, cuman kayak gimana ya, orang yang kalau lagi udah dikecewain
sama kayak tadi isi sharingnya udah dikecewain, terus buat bisa mengasihi mereka kembali itu kan agak susah ya, karena dalam hati kita sendiri pun mungkin masih belum bisa mengampuni atau ngelupain apa yang udah pernah mereka lakuin ke kehidupan kita. Ya, sampai saat ini masih belajar buat gimana sih biar bisa benar-benar mengampuni gitu. Soalnya pengen gitu, hati itu udahlah lega, nggak usah kesel-kesel sama orang, nggak usah benci-benci, sampai yang bikin kita nggak bisa, apa ya, kalau ngelihat orangnya itu kadang bisa sampai, aduh dia lagi. Bisa sampai kayak gitu. Sekarang tuh aku lagi dalam fase, apa ya, belajar buat, ya udahlah terima, toh udah kejadian, toh gue mau sebenci apapun itu udah nggak ada gunanya lagi. Apalagi kita sendiri diajarin buat mengasihi. Terus Tuhan aja yang udah kita sebobrok ini nih, sebobrok ini yang penuh banget dosa, aduh yang gak layak gini bisa Tuhan ampuni, masa kita enggak? Sekarang tuh setelah dengar sharing ya, mungkin emang iya sih, harus bisa mengampuni biar bisa lebih mengasihi lagi. Soalnya kangen juga sih sebenarnya buat bisa kayak dulu sebelum dikecewain itu, pengen ngerasain kedekatan itu kembali. Soalnya kayaknya kalau kita benci-benci sama orang jadi ngebikin posisi jarak kita sama Tuhan itu emang agak renggang juga sih ya. Gitu. Jadi ya itulah. Oke, cukup jujur ya. Coba mungkin dari Deborah bisa menanggapi, Deb. Gimana? Share screen-nya boleh ditutup juga, Deb. Oke. Kalau dari aku paling tanggapin yang Geo tadi, gimana? Tanggapin dari Geo. Coba kalau misalnya kalau misalnya ini soal Geo tuh soal yang ini ya, kayak nggak misalnya susah mengampuni gitu, bukan sih? Kalau misalnya kalau kita nggak gimana sih, kalau misalnya kita nggak ngampuni itu kayak gimana gitu kan? Ngampuni keluarga ya. Iya, dia pengen mengampuni keluarga. Sebenarnya dia pengen kan, kamu pengen kan? Tapi kayaknya kok susah gitu. Kalau gimana ya? Kalau dari omongan sih emang ya udah gue udah maafin nih gitu kan. Terus kalau ketemu ya udah say hi kayak gitu. Cuman kalau dari hati tuh kayak masih, aduh, unek-unek gue masih banyak nih. Oh, dia nih yang waktu itu pernah bikin gue sesakit itu, anjay. hampir sama sih, kayak misalnya tadi yang disampaikan sama Novi. Kalau misalnya ya kita udah bilang, oh ya udahlah, gue maafin, tapi kayak masih inget gitu kan. Itu kan ibaratnya kayak luka tuh kita udah obatin, tapi udah sembuh tuh, tapi masih ada bekasnya gitu loh. Jadi ya sebenarnya kita balik lagi sih, kalau misalnya memang kita benar-benar udah maafin, ya udah kita kalau mengingat ya mungkin itu jadi pelajaran buat kita untuk ya udah gitu, itu udah masa lalu dan nggak usah diingat-ingat lagi sih. Kalau aku, menurut aku sih gitu. Kalau misalnya kita ingat lagi berarti kita kayak masih nyimpen sedikit yang rasa itu kayak masih belum sepenuhnya kita ngampunin dia. Mungkin kalau dari aku, kamu lebih bangun relasi lagi sih sama keluarga kamu itu gitu, supaya kayaknya biar lebih deket, terus lebih enak gitu. Jadi nggak canggung kalau ketemu sama dia. Jadi kalau misalnya ketemu sama dia tuh kayak, ya apa sih, kayak, aduh gue masih agak canggung sama dia gitu. Mending kayak udah deket, ajakin makan dia atau ngobrol-ngobrol supaya hubungannya tuh lebih enjoy gitu, lebih kayak enak aja gitu dibandingkan kayak canggung gitu kan. Itu sih kalau dari aku. Iya sih emang ya. Kalau buat nyoba kayak gitu sih emang udah beberapa kali. Emang si mama sama si bapak juga bilangnya, udahlah ngapain juga diinget-inget, katanya. Bangun hubungan lagi aja sama mereka kayak dulu, kayak gitu. Udah dicoba, tapi gimana ya? Kok
kok lu ngulangin lagi kayak gitu, kayak arah-arahnya roman-romannya nih orang mau kayak dulu lagi nih, kayak gitu. Jadi kalau memang kondisi kayak gitu sih, memang kadang-kadang kita yang harus merelakan hati kita untuk istilahnya gimana ya, kita rela meskipun kita diinjek-injek gitu, meskipun kelakuannya tuh bener-bener bejat banget, memang yang harus merelakan diri itu kita mungkin. Dan kita, nah itu kembali lagi itu memang kita minta kekuatan dari Tuhan gitu. Aku sadar juga sih, maksudnya untuk pengampunan itu memang kuasa ilahi banget. Jadi kembali lagi kita, kalau kita memang nggak mampu, kita ngomong gitu. Misalnya dalam doa kita, meskipun mungkin nggak doa yang berjam-jam sampai doa puasa sampai 1 bulan 40 hari atau gimana gitu, kita ngomong aja gitu, kita relax sama Tuhan. Makanya kita pertama memang harus punya hubungan sama Tuhan. Jadi apa ya, kita ungkapin aja, Tuhan saya tuh pengen banget mengasihi satu orang ini gitu misalnya, tapi saya tuh tapi saya kesulitan gitu. Tuhan kasih saya hati yang rela gitu untuk bener-bener ngampunin orang ini gitu, karena saya bener-bener pengen ngampunin, tapi kok rasanya susah gitu. Mungkin kita bisa ungkapin jujur aja gitu dalam doa-doa kita ngomong aja. Gimana Kristo? Coba nambahin dikit ya. Apa namanya, menurutku sih gini, kalau misalnya udah, ini kan konteksnya keluarga ya, memang sebenarnya kalau mengampuni keluarga sih lebih sulit ya daripada mengampuni teman. Itu memang harus diakui oleh semua orang lah. Karena kan kalau temen mungkin ketemunya masih nggak lebih sering daripada ketemu keluarga gitu. Apalagi kalau misalnya keluarganya satu atap gitu, satu rumah. Nah, tapi menurutku untuk mengampuni seperti itu, fokusnya bukan ke orangnya, tapi fokusnya ke Kristus yang ada di dalam dia gitu. Orangnya, keluarga yang dibenci ini udah kenal Tuhan belum? Kalau dibilang kenal Tuhan, ya kenal sih. Kristen juga. Tapi Kristen. Tapi kan ya itu dia sih emang jadi pelajaran buat aku. Mungkin orang dari dulu ada yang Kristen ya kan. Cuman kan kita belum tahu juga hubungan dia sama Tuhan itu sendiri kayak gimana. Ya itu juga sih ya. Makasih udah diingetin. Nah betul sih. Benar juga sih. Memang apalagi ditambah lagi kasusnya dia ini orang Kristen ya yang udah kenal Tuhan. Pasti jauh lebih sulit lagi untuk mengampuni dia. Karena pasti ekspektasi kita tinggi. Kok Kristen begitu dan lain sebagainya. Nah, tapi yang aku mau ingetin, aku bisa ingetin sekali lagi ya itu dia sih. Pandang Kristus yang ada di dalam dia gitu. Karena apa ya? Sama kayak Daud nih. Daud tuh ibaratnya tuh udah udah mau dibunuh-bunuhin sama Saul gitu. Tapi respon dia adalah dia tetap mengasihi Saul gitu. Karena Daud itu mandang Kristus yang ada di dalam Saul, bukan mandang Saulnya gitu. Kalau misalnya Daud mandang Saul, dia milih untuk benci Saul dan dia milih nggak memandang Kristus yang ada di dalam Saul, Daud mungkin udah bisa bunuh Saul waktu Saul lagi tidur di dalam gua. Tapi ternyata Daud tuh melihat Kristus yang ada di dalam Saul. Nah itulah yang mengubahkan hidupnya Daud. Makanya Daud nggak terperangkap dalam kebencian gitu. Makanya dia bisa setiap kali Saul mau bunuh dia selalu mengampuni dan mengampuni. Karena kuncinya itu, dia melihat Kristus yang ada di dalam Saul, bukan melihat Saulnya. Jadi waktu kita ngampunin orang, belajar untuk melihat Kristus yang ada di dalam dia gitu. Akankah kalau misalnya akankah kita membenci Kristus seperti kita membenci dia? Kan nggak mungkin. Nah, itu yang akan membuat kita menahan diri. Oh ya, harus mengampuni. Kembali lagi, tetap tadi yang kayak Novi tulis di slide terakhirnya, kasih Allah yang akan mampu kita untuk mengampuni sesama. Gitu. Karena kalau misalnya nggak ada kekuatan dari Allah, ya nggak akan bisa sih. Pengampunan itu akan hanya bersifat sementara waktu kita mengampuni hanya dengan kasihnya kita doang. Gitu. Tapi waktu kita berusaha untuk minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa mengasihi orang lain, itu yang bakal turun ya kuasa Tuhan sendiri yang Maha Kuasa gitu. Aku pernah dengar, jadi aku punya salah satu mentor juga, dia dia kayak gitu, pokoknya ibaratnya kayak dicaci, pokoknya disakitin sama teman sekantornya lah. Tapi waktu dia berdoa, waktu dia saat teduh, Tuhan bilang,
lu harus mengasihi dia dengan cara apa? Harus memberi ke dia. Jadi dia harus memberi satu jumlah uang yang cukup besar. Tuhan bilang, ya itu sebagai bentuk kasih lu ke dia. Kalau lu bilang lu ngampunin dia, kalau lu bilang lu mau belajar untuk mengasihi dia, Tuhan suruh itu. Dan tahu kan seberapa beratnya dan lain sebagainya. Tapi dia tetap taat. Nah, dari sejak saat itu, akhirnya dia bisa mengampuni. Dia merilis pengampunan. Nangis nggak? Nangis. Karena, ya Tuhan, gila ya Tuhan. Masa orang udah gituin gue sampai nangis-nangis, sakit hati. Tuhan suruh gue malah ngelakuin hal itu. Melakukan hal yang baik kayak gitu. Ya ampun, itu nggak. Ibaratnya tuh secara manusia itu nggak make sense banget. Tapi ya itu dia, namanya kasihnya Tuhan, itu kasih satu arah. Nggak pernah menuntut timbal balik. Makanya waktu kita mengasihi orang dengan kasihnya Kristus, karena kita melihat ada Kristus di dalam diri dia, kita nggak akan pernah nuntut dia balik. Mau dia berubah atau enggak, itu urusan Tuhan. Itu terserah dia. Itu. Fokus kita adalah mengampuni, dan mengampuni. Mengasihi, dan mengasihi. Entah dia akan berperilaku lebih buruk lagi daripada itu, atau lebih bejat lagi, atau lebih nyakitin kita lagi, itu nggak peduli. Karena kasih itu bicara tentang satu arah. Kalau kasih yang berbicara tentang dua arah, itu namanya kasih percintaan anak remaja gitu. Paling gitu sih yang bisa aku ingetin. Iya, bener banget sih. Kita memang nggak bisa tuntut orang lain untuk berbuat baik sama kita. Ya, kita bisa memanage hati kita sendiri kan juga untuk mengasihi dia gitu. Karena ya memang benar kayak yang Kristo katain juga, yang aku alamin juga, memang kita nggak ngerti ya, bisa jadi satu orang itu ketika kamu udah mengampuni malah yang dia lakukan malah lebih buruk lagi daripada sekarang gitu. Bahkan mungkin kamu lebih diinjek-injek lagi. Nah, itu kembali lagi sih dari diri kita. Kalau kita mengampuni kan kita bisa manage hati kita nih. Tapi kalau untuk merubah orang lain itu bagian Tuhan sendiri nanti yang mengubah mereka. Ya kita tetap ngampunin dan kita juga doain untuk dia supaya dia juga bisa istilahnya apa ya, dalam kekristenannya juga dia bertumbuh juga gitu. Bahkan mungkin kalau pas kamu udah benar-benar ngampunin, mungkin dia juga malah justru bisa diubahin lewat sikap kamu yang mengampuni dia gitu. Ya gitu. Jadi kalau kita udah mengampuni itu sebenarnya keuntungannya juga untuk diri kita sendiri, kita jadi lebih bebas gitu dalam hati kita. Kita nggak ada masalah apa-apa dalam hati kita. Hubungan kita ke Tuhan baik-baik aja, dan juga orang lain pernah nggak sih dengar satu ayat kalau ketika mungkin musuh kita, justru kita mengasihi dia itu, kita seperti taruh bara api di atas kepala dia gitu. Maksudnya gimana sih? Jadi, oke lah, dia nggak sadar dengan kata-kata nasihat atau dengan kondisi apapun itu, tapi mungkin dia bisa sadar melalui sikap kita, waktu kita benar-benar tulus mengasihi, itu pasti orang bisa ngerasa kok sebenarnya. Itu sih. Gimana, Geo? Pastilah kamu bisa, mungkin kamu struggle sekarang. Tapi kamu kalau udah nggak mampu, kamu katain sama Tuhan, ngomong. Dan menurutku memang harus gitu sih. Lebih baik akui aja di hadapan Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu untuk mengasihi gitu. Aku masih manusia biasa yang bisa sakit hati gitu. Ya pasti mencucurkan air mata pasti sih. Gitu. Karena tindakan mengasihi dan mengampuni ini memang sangat sulit dilakukan gitu. Tapi ya balik itu tadi, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan gitu. Belajar sih, tapi dalam tahap proses belajar. Intinya waktu dia nyakitin lagi, ya ingat aja, oh ya, ada Tuhan dalam hidup dia. Pandang Kristus gitu. Katakan aja sih. Kayak aku pun juga punya cerita sih. Anak rohaniku, dia memang dari latar belakang Buddha juga. Dari latar belakang Buddha, orang tuanya itu dulunya keras, gitu, sering pukul dia, gitu-gitu segala macam. Bahkan orang tuanya sebenarnya main dukun-dukun kayak gitu. Neneknya dukun di atas dukun, gitu. Nah, aku waktu dia terima Yesus, waktu aku tonton dia untuk terima Yesus, aku ajar dia untuk, bukan aku sih yang ngajar, Tuhan ngajar dia untuk mengampuni papanya. Khususnya ya papanya, karena yang sering bisa lempar bangku ke dia dan lain sebagainya.
Tapi waktu dia tahu kebenaran bahwa kasih Allah itu yang kasih satu arah gitu. Bicara soal pengampunan itu adalah gaya hidup yang harus dihidupi di setiap harinya gitu. Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Nah, kalau teman-teman pernah dengar, jadi definisi dari 70 kali 7 kali itu untuk satu kesalahan dalam satu hari, untuk satu kesalahan yang sama gitu. Dan memang kenyataannya ikut Tuhan tuh memang harus ekstrim gitu. Karena memang ya itu Tuhan yang bilang suruh kita mampu 70 kali 7 kali. Dan memang itu nggak mudah gitu. Pasti mencucurkan air mata. Tapi kerannya Tuhan adalah waktu anak rohaniku ini belajar untuk mengampuni papanya, untuk mengampuni mamanya, dan dia selalu bawa papa mamanya dalam doa. Puji Tuhannya papanya jadi ada perubahan gitu. Udah nggak sering pukul dia, terus dia udah nggak disuruh sembahyang lagi. Terus habis itu dia juga papanya juga udah nggak sering berantem sama mamanya. Padahal biasanya itu hampir setiap hari berantem minta cerai gitu. Dan ya itu ya, kuasa Tuhan tuh dahsyat gitu. Waktu anak rohaniku ini belajar untuk mengampuni papanya, ya kuasa Tuhan bekerja gitu. Ya dia juga struggle banget. Dia sampai nangis-nangis karena berat untuk ngampunin papanya itu. Tapi saat dia berserah sama Tuhan, ya kekuatan Tuhan sih yang turun gitu, bukan kekuatan diri sendiri. Itu sih. Semangat ya, Geo. Thank you. Ya, kita emang harus struggle lah, kita semangat. Pasti bisa. Intinya, iya pasti bisa lah. Jadi selalu ada hal yang baru ya dalam ini ya, dalam pembahasan kita. Gimana, Geo? Apakah ada satu pencerahan? Aku pun ngomong seperti itu, bukan aku sekonyong-konyong sebagai satu teori ya, karena aku ngalamin sendiri gitu. Jadi aku ngalamin sendiri dalam satu ke keluarga pun pernah, ke orang lain pun pernah. Jadi itu apa ya, memang nggak mudah. Karena aku juga ngalamin, tapi kita bisa karena kita bersama Tuhan gitu, bukan karena dengan kekuatan kita sendiri atau memang tipenya kita gampang mengampuni, bukan. Tapi karena kita dimampuin sama Tuhan, itu sih intinya. Aku pun bisa seperti ini itu karena apa ya? Karena Tuhan yang memampukan aku untuk ngampunin. Tuhan yang memampukan aku untuk bisa sampai struggle sampai sejauh ini. Itu sih mungkin. Pasti bisa kok. Pasti kamu bisa keluar dari lingkaran-lingkaran yang nggak baik untuk pertumbuhan imanmu itu. Amin, amin, amin. Ya. Iya. Oke. Hanovi lagi ngomong ya, tapi di mute. Halo? Ya, sorry. Ya. Mungkin udah dulu komsel kita. Mungkin kita bisa lanjut minggu depan lagi, setiap Senin ya, jam 7. Nanti sebelum selesai kita berdoa dulu. Kita juga doain untuk teman-teman kita yang belum bisa hadir malam hari ini. Nanti saya minta tolong untuk Vinka, nanti Vinka berdoa secara khusus untuk Sherin ya. Kita topang juga secara khusus untuk teman-teman kita ini. Sherin hari ini sebenarnya tadi mau ikut, tapi dia diajak papanya pergi. Jadi dia ini, Sherin ini, tinggalnya sama papanya sama adiknya, karena mamanya tuh jadi TKW di Taiwan. Jadi dia punya satu struggle, karena dia udah dibaptis. Kalau teman-teman kemarin ada yang udah dengar kesaksiannya ya, Vinka sama Veras kan udah tahu. Dia emang udah memiliki keberanian, dia awalnya Muslim, jadi dia sekarang ikut Tuhan. Dia diam-diam udah dibaptis, jadi dia karena mamanya juga jauh, jadi dia belum berani sefrontal itu untuk ngatain. Tapi kalau untuk dia dibaptis, dia udah oke, dia benar-benar mau ikut Tuhan gitu, karena dia ngalamin sendiri gitu perjumpaannya dia sama Tuhan. Nanti kita topang juga dalam doa, nanti Vinka yang berdoa, terus nanti juga dengan penuh kasih Veras berdoa buat Gaby ya. Veras berdoa untuk Gaby. Kita juga berdoa biar Tuhan menjamah mamanya dan juga perjalanan iman Gaby biar Tuhan sendiri yang akan menguatkan. Terus nanti yang terakhir, nanti Christopher berdoa untuk kita semua yang hadir dan juga teman-teman kita yang udah live duluan tadi dan juga mengakhiri komsel kita malam hari ini. Jadi boleh mulai dari Vinka.
Oke, mari teman-teman kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa buat firman yang telah Kau sampaikan Tuhan melalui Kanovi Bapa. Terima kasih Bapa, kami merasa sangat diberkati Tuhan. Dan juga saat ini Bapa, kami mau bawa teman kami sharing Tuhan. Ya Bapa, mungkin pada malam hari ini dia berhalangan hadir Tuhan. Tapi kami mau berdoa buat sharing Bapa. Terima kasih Tuhan buat jiwa yang Kau tambahkan Tuhan. Buat Engkau yang selalu menyertai sharing dalam kehidupannya Tuhan. Walaupun mungkin sulit, walaupun keluarganya belum mengenal Engkau, mamanya, papanya, saudara-saudaranya, tapi biarlah Tuhan, apapun kesulitan dan masalah yang ia hadapi, Engkau yang tahu. Kiranya Engkau yang tak pernah tinggalkan dia, Tuhan. Engkau genggam tangannya, Tuhan. Biarlah supaya Sherin sehari-hari dia semakin kuat imannya di dalam Engkau, Tuhan. Engkau juga lawat juga, Tuhan, untuk papanya, untuk mamanya, untuk seisi keluarganya, Bapa, supaya biarlah Tuhan, Sherin bisa menjadi terang dan garam dalam keluarganya, dan dengan iman Sherin dia bisa memenangkan keluarganya, dan keluarganya bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak terima kasih buat Sherin, kiranya Engkau yang melingkupi, menuntun dia Tuhan dalam setiap aspek hidupnya Tuhan, dalam keluarganya, dalam teman-temannya Tuhan. Engkau yang terus topang dia. Biarlah Tuhan juga Kau mampukan setiap kami Tuhan, sebagai teman-teman rohaninya Tuhan, juga untuk selalu sama-sama membantu Sherin Tuhan. Kami serahkan Tuhan Sherin ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Kembali lagi kami datang kepada-Mu, Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia di atas ketidaksetiaan kami, ya Tuhan. Syukur dan syukur kami bawa kepada-Mu, ya Tuhan, karena Engkau boleh mempertemukan kami di saat ini, ya Tuhan, walaupun hanya komsel ini virtual, ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami di sini, ya Tuhan, menyertai kami semua, sehingga apa yang kami pelajari di sini, ya Tuhan, kami dapat membawa itu menjadikan pegangan buat kami, ya Tuhan, untuk kami hidup lebih baik lagi, ya Tuhan. Tuhan, dalam kerjaan surga di kesempatan yang indah ini, ya Tuhan, kami berdoa buat teman kami, Gaby, ya Tuhan. Kiranya Engkau mari datang, berkatilah dia, ya Tuhan, dimanapun dia berada, ya Tuhan, Engkau selalu tuntun, sertai dia, ya Tuhan, agar apapun yang dia lakukan, Engkau buat itu berhasil, ya Tuhan. Tuhan, dalam kerjaan surga, kami berdoa buat pergumulannya, ya Tuhan, yang mana dia memutuskan untuk mengikut Engkau, ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah membawa dia untuk mengikut-Mu. Apapun tantangan yang dia hadapi, kami yakin bahwa Engkau akan memberikan solusi yang terbaik buat dia, ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarganya, ya Tuhan, Bapa dan ibunya, ya Tuhan. Engkau mari datang, ya Tuhan. Curahkanlah roh-Mu bagi mereka, ya Tuhan, agar mereka dapat melihat sukacita di dalam Gaby, ya Tuhan. Tuhan, dalam kerjaan surga, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mampu melakukan segalanya, ya Tuhan. Kami banyak yang ingin kami sampaikan, ya Tuhan, pergumulan kami, ya Tuhan, yang tidak kami sebut satu persatu, ya Tuhan. Namun kami datang di sini, ya Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan dosa, ya Tuhan. Untuk kita Engkau mari datang, layakkanlah kami, ya Tuhan, supaya kami selalu layak di hadapan-Mu, ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau mari datang, jawablah doa kami seturut nikmat dan kehendak-Mu, bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Terima kasih, ya Tuhan. Dalam nama Bapa kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami boleh mendengarkan share firman Tuhan. Kami juga boleh tadi memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kasih Tuhan buat setiap hidup kami masih tetap sama Tuhan. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya Tuhan, kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berubah untuk setiap hidup kami Bapak. Kami bersyukur Tuhan kalau kasih karunia Tuhan masih boleh kami rasakan sampai detik ini Tuhan. Kami tahu Tuhan tetap baik dan Tuhan akan selalu tetap baik Tuhan. Kami memang berdoa Tuhan secara khusus Tuhan untuk Gaby Tuhan. Di mana hari-hari ini dia sedang struggle Tuhan untuk mengampuni Bapak. Hari Tuhan yang berikan dia kemampuan, Tuhan yang berikan dia kekuatan, untuk dia boleh mengasihi keluarganya Tuhan, untuk dia boleh mengampuni keluarganya Tuhan. Hari Tuhan yang gantikan hatinya dengan hatinya Tuhan. Tuhan gantikan matanya dengan matanya Tuhan. Biar hari ini dia boleh memandang saudaranya sama seperti Tuhan memandang saudaranya Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu mengasihi saudaranya ini Tuhan.
Dan kami juga tahu Tuhan mau untuk Geo belajar mengasihi saudaranya ini Tuhan. Dan hari ini ketika Geo datang dengan ketidakmampuannya Tuhan, dengan kelemahan dirinya Tuhan, namanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang ambil alih hidupnya Tuhan, Tuhan yang menjadi penguasa tunggal atas hidupnya Tuhan, biar dia boleh mengampuni keluarganya sesuai dengan firman Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang harus keluar dari hidupnya Geo adalah kasih-Nya Tuhan, pengampunannya Tuhan. Dan hari ini kami memberkati hidupnya Geo Tuhan, Tuhan yang berikan dia kemampuan, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang kuatkan dia Tuhan, untuk dia boleh mengambil tindakan iman Tuhan untuk mengampuni saudaranya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kasih Tuhan yang telah memampukan Geo untuk mengampuni Tuhan. Kami percaya ke depannya nanti Tuhan kami akan mendengar satu kesaksian yang luar biasa dari Geo ketika Tuhan memampukan dia untuk mengampuni, dan kehidupan Geo dan kehidupan saudaranya boleh diubahkan melalui hidupnya Geo Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami menutup komsel kami Tuhan pada hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang sudah hadir Tuhan, orang-orang yang sudah menyempatkan waktu, yang menaruh waktu kenyamanannya Tuhan untuk hidup komsel ini. Kami bersyukur Tuhan kalau masih ada orang-orang yang rindu, ada orang-orang yang haus akan firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kalau ada orang-orang yang mau menggantikan waktu kenyamanannya Tuhan dengan ikut persekutuan ini Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan, kami memberkati Geo, Kak Deborah, Kak Novi Tuhan, Kak Veras, Pinka, juga tadi ada Kak Joyce dan Kak Nindi Tuhan yang sudah sempat hadir Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kehadiran mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk setiap mereka, biar Tuhan yang terus memberikan mereka kekuatan Tuhan dalam menjalani hari-hari mereka Tuhan. Hari ini biar Tuhan yang terus berkati hidupnya mereka Tuhan, biar mereka boleh terus bangun hubungan sama Tuhan, mereka boleh terus bergaul karib dengan Tuhan, mereka boleh terus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa-masa seperti ini Tuhan semakin sulit Tuhan untuk kami membangun hubungan kami dengan Tuhan, tapi biar hari ini Tuhan ada Maria yang Tuhan bangkitkan dari setiap hidup kami Tuhan, biar kami boleh menjadi pendoa sejati Tuhan, kami boleh terus bersekutu dengan Tuhan, kami boleh terus duduk di bawah kakinya Tuhan, biar hari ini Tuhan yang terus bangkitkan setiap roh kami Tuhan, untuk kami boleh terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kami anggur yang baru Tuhan, minyak yang baru Tuhan curahkan kepada setiap kami Bapa, supaya roh kami Tuhan boleh kembali berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, untuk mencari perkenanan Tuhan atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Tuhan yang sertai dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu Tuhan penyertaan Tuhan akan sempurna atas hidup setiap kami Bapak. Berkati juga Tuhan keluarga kami, yang baik yang sudah kenal Tuhan maupun yang belum kenal Tuhan. Kami percaya Tuhan pada akhir nanti Tuhan setiap orang Tuhan akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, dan mereka akan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup setiap mereka Bapak. Biar hari ini Tuhan doa terakhir kami, Tuhan yang terus jaga iman kami Tuhan, bantu kami Tuhan, tolong kami, topang kami untuk kami boleh terus menjaga iman kepercayaan kami Tuhan, untuk kami boleh terus mengikut Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami, sampai kami boleh ditemukan setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Di nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Boleh dibuka kameranya masing-masing. Kebetulan saya udah turun di mau makan, jadi kita bisa screenshot dulu ya. Vin, Kak, boleh minta tolong di print screen, Vin? Kak Geo, Kak Debo, open kamera, ya kakak. Udah, Vin? Kak Debonya? Hitungin ya, aku belum. Oke. Bentar. Oke. 1, 2. Sekali lagi. Lagi, Vin. 1, 2. Oke, udah. Ya.
Oke, semuanya thank you ya. Thank you yang udah hadir. Thank you, guys. Thank you semuanya yang udah luangin waktunya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Nanti pasti saya info lagi room meeting-nya sama apa yang akan kita bahas juga. Oke? Boleh live masing-masing. Makasih buat waktunya. Recordnya boleh berhenti deh. Terima kasih Kak. Thank you.